Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wene Wahyu Maulidia, NIM 19 0321110065 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan terkait program penyuluhan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penyuluhan pertanian. Untuk yang pertama, terdapat beberapa menu utama yang akan saya bahas di program kali ini. Antara lain seperti pendahuluan. Dalam pendahuluan ini akan dijelaskan terkait latar belakang, maksud, tujuan, serta sasaran. Selanjutnya terdapat keadaan umum yang akan membahas terkait luas wilayah, jumlah penduduk, topografi dan iklim, serta potensi dari Kabupaten Jombang itu sendiri. Selanjutnya terdapat tujuan dari program itu sendiri yang akan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Lalu terdapat pula masalah yang akan dibahas, di mana masalah juga dibagi menjadi dua, yaitu terkait masalah perilaku dan masalah non-perilaku. Dan yang terakhir yaitu terkait penyusunan rencana penyuluhan, di mana dari menu-menu berikut ini akan lebih dijelaskan di video selanjutnya. Untuk penjelasan yang pertama yaitu terkait latar belakang. Dalam hal ini, bidang pertanian memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Bidang pertanian berperan dalam menyediakan kebutuhan pangan negara serta sebagai sumber pendapatan petani dan negara. Salah satu wilayah yang mengembangkan bidang pertanian yaitu Kabupaten Jombang. Komoditas pertanian yang dikembangkan di kabupaten ini salah satunya yaitu komoditas jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang pokok yang juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Diketahui pada 2018, Kabupaten Jombang mampu memproduksi komoditas jagung hingga 269,099 juta ton yang diperoleh dari berbagai kecamatan yang terdapat di Kabupaten Jombang. Dalam hal ini, upaya pemerintah dalam mengembangkan bidang pertanian salah satunya yaitu dengan memaksimalkan peran penyuluhan pertanian. Melalui program penyuluh pertanian, diharapkan mampu meningkatkan serta memaksimalkan produktivitas komoditas jagung serta kesejahteraan petani jagung di Kabupaten Jombang. Selanjutnya terdapat maksud dari dibuatnya program ini, yaitu dibuatnya program penyuluhan pertanian pada komoditas jagung ini di Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan serta pengembangan pertanian dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya program ini akan lebih memperlancar dan memaksimalkan penyelenggaraan pembangunan pertanian serta target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain maksud, terdapat pula tujuan inti dibuatnya program ini, antara lain yaitu pertanian dalam menyelenggarakan penyuluhan di Kabupaten Jombang pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu sebagai bahan perencanaan kegiatan penyuluhan agar kegiatan lebih terstruktur. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan penyuluh pertanian. Dari berbagai tujuan tersebut diharapkan mampu tercapai dengan baik dan dapat memaksimalkan peran penyuluh di Kabupaten Jombang. Selain tujuan, selanjutnya terdapat sasaran pada program penyuluhan ini. Sasaran yang dituju dari program penyuluhan pertanian ini yaitu para penyuluh pertanian, pelaku utama, serta pelaku usaha dalam kegiatan pertanian, terutama pada komoditas jagung yang terdapat di Kabupaten Jombang.
Setelah membahas terkait pendahuluan, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait keadaan umum yang terdapat pada lokasi sebagai tempat penyuluhan, yaitu di Kabupaten Jombang. Dalam keadaan umum ini akan dibahas beberapa poin, antara lain seperti luas wilayah Kabupaten Jombang, jumlah penduduk, topografi dan iklim, serta potensi yang terdapat di daerah Kabupaten Jombang. Luas wilayah Kabupaten Jombang. Luas wilayah Kabupaten Jombang yaitu seluas 1159,50 km persegi. Dari luas tersebut, luas lahan sawah di Kabupaten Jombang yaitu sebesar 76.353 hektar atau setara dengan 65% dari total luas wilayah Jombang. Selain luas wilayah Kabupaten Jombang, terdapat pula batas-batas dari wilayah Kabupaten Jombang, di mana batas utara Kabupaten Jombang yaitu berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. Batas selatan Kabupaten Jombang yaitu berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Malang. Batas barat dari Kabupaten Jombang yaitu berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Dan batas timur dari Kabupaten Jombang yaitu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya terdapat topografi dan iklim. Di Kabupaten Jombang diketahui memiliki iklim tropis. Selain itu, Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian 500 mdpl dan mempunyai curah hujan relatif rendah yang berkisar antara 1.500 hingga 2.000 mm per tahun. Rata-rata temperatur suhu di Kabupaten Jombang yaitu berkisar 21 hingga 31 derajat Celcius dengan rata-rata kelembapan tahunan yaitu sebesar 76,7%. Selanjutnya yaitu banyaknya atau jumlah penduduk di Kabupaten Jombang, di mana diketahui pada tahun 2019 Kabupaten Jombang memiliki jumlah penduduk hingga sebesar 1.264 juta jiwa. Untuk selanjutnya terdapat pula kelompok tani yang terdapat di Kabupaten Jombang. Untuk yang pertama yaitu Sendang Bumi Ayu yang terletak di Kecamatan Banjardowo. Lalu terdapat Sumber Makmur yang terletak di Kecamatan Kabuh. Ada pula Karya Tani yang terletak di Kecamatan Pelandaan. Yang keempat ada Guyub Santoso yang terletak di Kecamatan Bareng. Lalu terdapat kelompok tani KTH Sengon Mulyo yang terdapat di Kecamatan Bareng juga. Lalu terdapat KTH Sengon Agung yang juga terletak di Kecamatan Bareng. Lalu ada KTH Rimba Lestari yang terletak di Kecamatan Bareng. Selanjutnya ada KTH Wonolestari yang terletak di Kecamatan Wonosalam. Ada KTH Margodadi yang juga terletak di Kecamatan Wonosalam. Selanjutnya ada KTH Asri yang terletak di Kecamatan Diwe. Lalu ada KTH Agro Lestari yang terletak di Kecamatan Wonosalam. KTH Japanan Sejahtera yang terletak di Kecamatan Mojowarno. Lalu terdapat Jatimas yang terletak di Kecamatan Kabuh. Selanjutnya ada Sumber Rejeki yang terletak di Kecamatan Kabuh. Dan yang terakhir ada Sendang Pangan yang terletak pada Kecamatan Kabuh. Dari kelompok tani yang berada pada tabel merupakan sebagian kecil kelompok tani yang terdapat di Kabupaten Jombang. Selanjutnya, terdapat pula potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang, di mana yang pertama yaitu salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Jombang yaitu komoditas jagung. Kedua, petani di Kabupaten Jombang sudah menggunakan beberapa alat sintan seperti traktor, combine harvester, dan hand sprayer. Yang ketiga, sumber daya manusia yang terdapat di Kabupaten Jombang cukup melimpah khususnya di bidang pertanian seperti petani dan kelembagaan petani.
Untuk menu selanjutnya yaitu terdapat tujuan, di mana tujuan dari program penyuluhan pertanian ini terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk yang pertama yaitu tujuan umum, di mana tujuan umum dari program penyuluhan ini yaitu digunakan sebagai acuan pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Jombang. Selain itu dapat digunakan sebagai panduan bagi penyuluh dalam menyusun rencana kerja tahunan, serta yang terakhir dapat digunakan sebagai acuan penyuluh dalam merumuskan dan melaksanakan penyuluhan. Dari tujuan umum ini diharapkan dapat memaksimalkan peran penyuluh di Kabupaten Jombang. Selain tujuan umum, terdapat pula tujuan khusus dari program penyuluhan ini, di mana tujuan khusus dari program penyuluhan ini terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu meningkatkan kesuburan lahan pertanian serta meningkatkan produksi jagung di Kabupaten Jombang. Kedua yaitu bertujuan meningkatkan pemanfaatan teknologi, lalu meningkatkan penggunaan benih unggul, meningkatkan keterampilan petani, meningkatkan penerapan pengendalian OPT yang ramah lingkungan, lalu memaksimalkan peran kelompok tani, selanjutnya meningkatkan pengetahuan serta partisipasi petani dalam program pertanian, lalu meningkatkan kualitas produksi komoditas jagung, mewujudkan petani yang berwawasan agribisnis, dan yang terakhir bertujuan untuk meningkatkan dan memaksimalkan peran penyuluh pertanian. Selanjutnya kita beralih pada permasalahan yang diangkat pada program penyuluhan ini, di mana permasalahan dibagi menjadi dua, antara lain yaitu masalah perilaku dan masalah non-perilaku, yang selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Selanjutnya terdapat topografi dan iklim. Di Kabupaten Jombang diketahui memiliki iklim tropis. Selain itu, Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian 500 mdpl dan mempunyai curah hujan relatif rendah yang berkisar antara 1.500 hingga 2.000 mm per tahun. Rata-rata temperatur suhu di Kabupaten Jombang yaitu berkisar 21 hingga 31 derajat Celcius dengan rata-rata kelembapan tahunan yaitu sebesar 76,7%. Untuk masalah selanjutnya yaitu terkait masalah non-perilaku. Yang pertama, belum optimalnya produktivitas dan produksi jagung di Kabupaten Jombang. Yang kedua, menurunnya kesuburan lahan pertanian karena eksploitasi secara terus-menerus. Yang ketiga, peran kelompok tani kurang maksimal. Masalah yang keempat, pemberian bantuan berupa alsintan yang kurang tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kondisi lokasi. Yang kelima, ketersediaan pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu, terbatas, dan tidak tepat sasaran. Keenam, kurangnya kegiatan pelatihan serta pendampingan di bidang pertanian. Ketujuh, terbatasnya ketersediaan modal petani dalam melakukan usaha taninya. Dan masalah non-perilaku yang terakhir yaitu rumitnya persyaratan dalam mengakses modal di koperasi ataupun bantuan modal lainnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan terkait perencanaan kegiatan penyuluhan. Dalam hal ini terdapat 4 rencana kegiatan penyuluh. Yang pertama yaitu peningkatan kemampuan lembaga petani serta Gapoktan. Yang kedua ada pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya.
Yang ketiga ada perlombaan gapoktan dan penyuluh pertanian. Dan yang terakhir ada pemberdayaan ibu-ibu PKK dalam mengelola klopot jagung untuk kerajinan. Untuk penjelasan rencana penyuluh yang pertama yaitu pada kegiatan peningkatan kemampuan lembaga petani dan gapoktan, di mana terdapat 4 kegiatan yaitu penumbuhan dan pengembangan kelompok tani, penilaian kelas dan kelompok tani, pengadaan demplot atau percobaan dan kegiatan lapang. Yang terakhir yaitu pemberian materi penyuluhan. Rencana penyuluhan selanjutnya yaitu pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya. Dalam hal ini terdapat pelayanan informasi dan konsultasi, terdapat pula pertemuan teknis agribisnis, dan yang terakhir terdapat pengadaan kegiatan demplot atau percontohan dalam kegiatan ini. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu perlombaan gapoktan dan penyuluh pertanian. Dalam rencana kegiatan penyuluh ini terdapat lomba penyuluh pertanian, lomba penyuluh pertanian swadaya, lomba kelembagaan ekonomi petani, lomba kelompok tani agribisnis jagung, lomba kelompok tani pelaku usaha pengelolaan hasil pertanian, serta lomba kelompok tani pelaku usaha pasca panen komoditas jagung. Dan rencana kegiatan penyuluhan yang terakhir yaitu pada kegiatan pemberdayaan ibu-ibu PKK dalam mengelola klopot jagung untuk kerajinan. Pada kegiatan penyuluhan ini terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pengadaan kegiatan pertemuan ibu-ibu PKK, pelatihan pembuatan kerajinan dari klopot jagung, pengelolaan atau proses produksi kerajinan, pelatihan kegiatan pemasaran, dan yang terakhir memperluas jaringan pemasaran untuk mengembangkan dan mengenalkan hasil produk kerajinan klopot jagung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fasilitas kegiatan penyuluhan. Untuk yang pertama yaitu adanya koordinasi penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang kedua yaitu perencanaan kegiatan penyuluhan. Ketiga, adanya koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Keempat, pemutakhiran data kelembagaan petani. Kelima, pengembangan database kelembagaan dan ketenagaan. Dan keenam, ada monitoring serta evaluasi penyuluhan. Dari kegiatan monitoring serta evaluasi penyuluhan terdapat beberapa kegiatan pula. Untuk yang pertama yaitu pengawalan serta pendampingan luas tambah tanam. Kedua, pendampingan peningkatan produksi padi. Ketiga, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan. Keempat, pendampingan wilayah kerja penyuluhan pertanian. Dan yang terakhir adanya pembinaan, pengawalan, dan pendampingan kegiatan. Dan yang terakhir ada penutup. Perlu adanya evaluasi, perbaikan, serta kritik yang membangun dari adanya program penyuluhan ini. Dalam hal ini, program yang disusun tentu masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu adanya perbaikan ataupun revisi terbaru pada penyusunan rencana program di tahun mendatang, agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait program penyuluhan pertanian di Kabupaten Jombang, khususnya di komoditas jagung. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.